Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Mantan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Donggala ditahan karena kasus korupsi. Polresta Palu menertibkan penambang emas ilegal di Kelurahan Poboya. Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah menangkap 5 pelaku bom ikan. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah menangkap 5 pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kelima pelaku diketahui berinisial I, D, K, S, dan F. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit kapal, 27 botol bahan peledak, dan puluhan peralatan illegal fishing. Penangkapan kelima pelaku berawal dari patroli yang dilakukan personel Subdit Gakum Polairut Polda Sulteng di perairan Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Di lokasi itu, petugas memergoki 3 orang nelayan sedang menangkap ikan. Saat diperiksa, ketiga warga Popayato, Provinsi Gorontalo berinisial I, D, dan K membawa 15 botol bahan peledak dan 60 kg ikan. Mereka mengaku mendapatkan ikan dari hasil pengeboman. Keesokan harinya, petugas kembali menyisir perairan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali dan berhasil menangkap S, warga Desa Buton, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, dan F, warga Desa Rata, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Sejumlah bom ikan dan 75 kg ikan hasil tangkapan disita. Hasil daripada tangkapan kita, mungkin BB-nya tidak terlalu banyak. Karena ini untuk kadang-kadang kita dapat banyak, kadang tidak. Tapi bisa dibayangkan, kemungkinan kan orang ini memang berprofesi sudah seperti ini. Jadi memang mencari jalan pintas untuk mencarikan cepat dapatnya, namun dia mengabaikan terutama terumbu karang yang ada di bawah ini. Jadi nanti Pak Agus bisa tambahkan, setahu saya kalau terumbu karang sudah rusak, itu butuh waktu yang lama. Kelima pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Subdit Gakum Dit Polairut Polda Sulteng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka terjerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak menjadi perhatian serius pemerintah daerah termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah. Penangkapan dengan cara yang satu ini dilarang keras selain merusak populasi ikan, juga habitat laut termasuk terumbu karang. Tapi pada prinsipnya, di dalam 4 WPP ini, kita di Sulawesi Tengah, jadi WPP 715, Parigi Teluk Tomini 714, jadi yang tadi terungkap itu ada di 2 WPP, di 715 yaitu di wilayah Teluk Tomini, kemudian 714 Teluk Tolo, ada Teluk Tolo bagian utara di wilayah Banggai, kemudian Teluk Tolo bagian bagian selatan, utara, timur, barat daya, itu di wilayah Morowali, seperti itu. Patroli terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal gencar dilakukan. Dari data Dit Polairut Polda Sulteng, sepanjang Januari hingga Agustus 2024 ini, 12 kasus penangkapan ikan ilegal berhasil diungkap. Dari 12 pengungkapan, 11 diantaranya adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Kepolisian Resort Kota Palu menggelar simulasi sistem pengamanan kota untuk pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Simulasi yang melibatkan ratusan personil ini digelar di sirkuit Panggona, Kota Palu, Kamis pagi. Adapun skenario dalam simulasi Sispam kota ini antara lain simulasi adanya kelompok yang berusaha mengacaukan hasil pemilu kada di tempat pemungutan suara.
Polisi pun mengerahkan pasukan khusus untuk menindak pelaku dan dilumpuhkan dengan timah panas. Selain itu, ada juga simulasi penanganan pendukung calon wali kota yang kecewa dengan hasil pilkada dan meminta pilkada ulang. Mereka kemudian terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Polisi membubarkan dengan tembakan gas air mata. Wakap Polresta Palu, Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Batara Purwacaraka, mengatakan simulasi Sispam Kota bertujuan untuk melatih kesiapan anggota polisi, TNI, dan instansi terkait menjelang Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota November 2024 mendatang. Kegiatan ini adalah rangkaian kesiapan kami dari Polri, khususnya Polresta Palu, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemilu kada di tahun 2024 ini, yang mana rangkaiannya sudah kami laksanakan jauh-jauh hari, dari mulai kegiatan Lapraops, kemudian beberapa pelatihan untuk walpri yang nanti akan mengawal dari masing-masing pasangan. Kemudian hari ini kita laksanakan kegiatan gelar pasukan dan simulasi daripada Sispam Kota. Untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, Polresta Palu mengerahkan 437 personilnya. Selain dari Polresta Palu, pengamanan juga melibatkan personil TNI dan instansi terkait. Julianus K. melaporkan dari Palu. Puluhan mantan narapidana terorisme melakukan pembentangan bendera merah putih dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Desa Pantagolemba, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Bendera berukuran 20 x 15 meter dibentangkan di lokasi yang dulunya menjadi tempat pelatihan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Sebanyak 2.379 narapidana di Sulawesi Tengah menerima remisi alias pengurangan masa pidana dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan narapidana ini berasal dari lembaga pemasyarakatan sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Kejaksaan Negeri Donggala resmi menahan 2 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Donggala dalam kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan Lingkar Kabonga Salubomba tahun 2021. Kedua ASN tersebut masing-masing Rusdianto sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Ratih Kusumawardani selaku pejabat pembuat komitmen. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Polda Sulawesi Tengah melakukan apel gelar pasukan di lapangan Mapolda Sulteng Senin pagi. Gelar pasukan dengan sandi operasi Mantap Praja Tinombala 2024 ini dipimpin langsung Kapolda Sulteng, Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho. Lebih 1.000 personil gabungan lintas sektoral dilibatkan. Pemerintah Kabupaten Donggala menetapkan 2 cagar budaya yang baru. Kedua cagar budaya yang ditetapkan tersebut masing-masing Chenghua School dan kuburan Belanda. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ogre Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.